Oke, selamat malam Bapak Ibu dosen yang terhormat dan mungkin teman-teman mahasiswa yang next bakal nonton video ini. Kenalin, nama saya Iqbal dan saya dari Prodi Sistem Informasi dan lokasi saya dari Kota Jakarta. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memvisualisasikan atau bahkan membuat video lah tentang praktikum tugas 2 pada matkul struktur data. Oke, dalam tugas ini saya diminta untuk mengimplementasikan dan juga kayak dua algoritma, yaitu ada tugas merge sort dan juga counting sort. Keduanya dalam urutan menurun dan descending. Seluruh implementasi saya tulis menggunakan bahasa pemrograman Java dan selanjutnya saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang program-program yang sudah saya buat dengan runtutan yang detail lebih tepatnya. Oke, pada bagian pertama saya menjelaskan file bernama merge sort descending. Program ini berfungsi untuk mengurutkan sebuah array integer dari nilai terbesar hingga nilai terkecil dengan menggunakan algoritma merge sort seperti itu. Nah, kalau yang di bawah nih ada bagian import Java until array. Dia itu kayak apa ya? Kode ini gunakan agar saya dapat melakukan fungsi array. Nah, array string untuk menampilkan isi array ke layar secara rapi. Library ini hanya bertugas membantu proses input, bukan bagian dalam sebuah algoritma seperti itu. Selanjutnya ini saya melakukan deklarasi kelas. Nah, ini nih. Kelas ini menjadi wadah utama dari semua fungsi merge sort yang saya implementasikan seperti itu. Ini ada tulisannya public static void merge sort descending kayak gitu. Lalu di bagian ini if are null range return. Nah, dia itu pengecekan untuk memastikan bahwa jika array kosong atau mungkin hanya berisi 1, 2, maka tidak diperlukan untuk pengurutannya. Lalu setelah itu saya menuliskan int temp new int range yang itu kayak array ya berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara selama proses penggabungan terakhir. Fungsi pemanggilan proses rekursif melalui merge sort rec tmp left null bla 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 kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi rekursif merge sort nih, yang ini nih. Fungsi ini bertanggung jawab membagi array menjadi dua bagian sampai tersisa satu elemen pada kode berikut ini. Ini ada if left right return. Nah, ini adalah kondisi dasar rekursif, artinya jika hanya tersisa satu elemen, proses itu berhenti. Selanjutnya saya menghitung nih nilai tengahnya. Ini ada int mid left plus right kurangi left per 2. Jadi nilai tengah ini digunakan untuk membagi array menjadi dua sub array. Kemudian dilakukan dua pemanggilan rekursif, yaitu ada merge sort arr tmp left dan mid, lalu juga merge sort arr tmp mid plus one right. Terus yang pertama mengurutkan bagian kiri dan kedua mengurutkan ke bagian kanan seperti itu. Setelah keduanya selesai, barulah dilakukan penggabungan fungsi. Nah, penggabungan fungsi itu ada merge descending rtmp left mid right. Nah, ini untuk menggabungkan dua sub array kayak gitu. Nah, fungsi mark descending ini apa sih? Oke, fungsi ini bertugas untuk menggabungkan dua sub array yang sudah terurut menjadi satu sub array dalam urutan yang menurun. Hingga saya memberikan 3 pointer kayak gitu kurang lebih. Pointernya apa aja sih? Pointernya itu ada INTI nih, itu untuk sub array kiri, INTJ itu untuk sub array kanan, INTI ya. Terus habis itu INTK
untuk indeks penyimpanan array TMP kayak gitu. Nah, selama kedua pointer ini masih dalam batas subarray masing-masing, saya melakukan perbandingan. Nah, nih perbandingannya nih. Nah, ini adalah jika array I lebih besar sama dengan array J, maka nilai ini diambil dari kiri dulu. Ini memastikan nilai hasil akhir urut dari yang terbesar sampai ke paling kecil. Selanjutnya, jika salah satu subarray habis, saya menyalin sisa elemen dari subarray lainnya terakhir. Lalu seluruh isi TMP tersebut disalin ke R dengan menggunakan pengulangan for kayak gitu, guys. Nah, ini kayak gini nih. Kan ujung-ujungnya saya melakukan salin kembali dari TMP ke R menggunakan for kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke metode main demo dan ini demo main untuk menunjukkan penggunaan merge sort descending. Nah, pada bagian ini saya menampilkan teks system out println x demo merge sort descending. Kemudian saya mendefinisikan array contohnya. Jadi saya memasukkan int sampel 34 7 32 23 32 5 62 32 14 kayak gitu. Satu array saya menampilkan array sebelumnya menggunakan array toString nih. ToString, lalu saya panggil menggunakan merge sort descending sampel. Setelah itu saya menampilkan hasilnya yang sudah turun-menurun. Dengan demikian, program merge sort ini selesai dijalankan. Kita coba jalankan dulu nih. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, sebelumnya ada 34, 7, 23, 32, 5, 62, 32, 14. Nah, ini setelah di merge sort nih, jadi dia ngurut dari terbesar hingga terkecil. Ada 62, 34, 32, 32, 23, 14, 7 ke 5 kayak gitu. Sekarang kita masuk ke counting sort descending. Nah, counting sort itu adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai. Algoritma ini sangat cepat ketika rentang nilai itu terlalu besar. Dalam tugas ini saya sudah mendukung nilai negatif dengan menunjukkan proses shifting gitu. Nah, fungsi lagi. Nah, pertama saya melakukan pengecekan nih. If r0 length sama dengan 0, return a clone. Nah, ini memastikan bahwa array kosong tidak menimbulkan sebuah keeroran. Lalu saya mencari nilai minimum dan maksimumnya nih. For int vr if v lebih kecil dari min, terus v lebih besar dari max, gitu lah pokoknya. Pencarian nilai min dan max diperlukan untuk menentukan nilai besar array dari count kayak gitu. Nah, saya menentukan nilai rentang dari array tersebut. Saya menggunakan rentang nilai menggunakan int range max min plus 1. Rentang ini menentukan ukuran array frekuensi. Nah, itu nih kodenya int count new int range begitu. Lalu saya mengisi array count. Untuk setiap nilai v dalam array saya menambahkan frekuensi count v min plus plus. Pengurangan min ini adalah proses shifting supaya array tersebut dapat menangani nilai negatif gitu. Kemudian saya membangun nih array dalam urutan menurun kayak gitu. Saya membuat int idx 0, int output new, int array large gitu pokoknya. Kemudian saya melakukan pengulangan dari max ke min sehingga hasilnya descending. Di dalamnya terdapat pengulangan while. Nah, while c 0. Nah, itu untuk mendapatkan nilai sesuai dengan frekuensinya gitu. Nah,
Setelah semua nilai ini saya masukkan, nah ini saya masukkan semua nilai-nilainya, saya menuliskan output, dikembalikan sebagai hasil gitu. Nah ini saya bikin nih program mainnya. Pada bagian main ini cukup panjang nih. Nah pada bagian main saya menampilkan judul praktikum. Nah ini praktikum saya, demonstrasi dan output. Untuk contoh pertama saya menampilkan data yang akan disortir menggunakan counting sort. Nah array pertama saya adalah int data merge. Nah int data merge 539529907. Saya menampilkan array sebelum dan sudah pengurutan descending. Selanjutnya saya juga memberikan contoh untuk sebuah nilai negatif. Ada min 2, 3, 0, min 2, 5, 3, min 1, 4 gitu. Ini menunjukkan bahwa counting sort yang saya implementasikan mampu menangani nilai negatif dengan baik. Lalu pada akhirnya saya membuat atau menampilkan teks selesai demonstrasi, yang dimana sebagai tanda bahwa proses demonstrasi yang saya buat itu telah selesai pada outputnya kayak gitu. Kita coba cek dulu hasilnya. Nah, kita play dulu, kita run Java-nya. Nah kayak gini tuh, ini yang merge, ini yang counting tuh. Sebelumnya segini, sesudahnya kayak gini, sebelumnya kayak gini, sesudahnya kayak gini, kayak gitulah kurang lebih. Nah mungkin melalui program ini saya berhasil mengerjakan tugas, atau lebih tepatnya mengimplementasikan dua algoritma pengurutan yang berbeda. Di antaranya ada merge sort dan juga counting sort. Nah, merge sort ini menawarkan stabilitas dan kompleksitas waktu yang cocok untuk data besar, sementara counting sort ini sangat cepat pada data dan rentang yang nilainya terbatas, dan implementasi saya juga mendukung pada angka-angka negatif gitu. Kemudian algoritma ini diimplementasikan dalam urutan menurun atau descending sesuai dengan permintaan tugas yang diberikan terhadap saya. Oke, program ini juga bermanfaat untuk memahami cara kerja algoritma rekursif dan non rekursif dalam proses pengurutan data. Mungkin segitu aja tugas dari saya. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Semoga dimengerti, dan semoga ya dimengerti aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum.